aliran duniawi itu ada aja ya gebrakannya. Mulai dari padu padan unik sampai melawan kodrat bahan utamanya nih. Kayak begini nih foodies, masa iya durian digoreng? Durian? Kok digoreng? Rasanya gimana ya? Masih enak gak ya? Penasaran sama rasanya. Langsung aja gak sih? Kita cobain foodies. Visualnya sih bikin ngiler ya. Apalagi pakai durian Medan yang udah terkenal unggul. Kebayang deh tuh rasanya. Manis-manis dibalut sama renyahnya kulit lumpia gitu. Ish, mantap. Harganya juga receh abis, only 5.000 aja per pieces. Apa nggak pengen mukbang durgong coba alias duren goreng nih foodies? Selain jualan durgong, masih ada lagi nih nangka goreng yang gak kalah receh. Only 2.500 aja per piecesnya. Duh, sungkem nggak tuh? Receh abis kan? Kayak nggak pakai lama, kita langsung aja takis bareng foodies. Ini wanginya durian banget sih walaupun udah digoreng ya. Nggak hilang nih bau duriannya. Kita langsung cobain aja foodies. Jujur ya, aku tuh nggak pernah nyobain durian dan baru kali ini nyobain durian dan ternyata ini enak. Dan durian digoreng itu enak, manis loh rasanya. Terus udah gitu duriannya juga melted gitu loh. Tuh. Walaupun dia digoreng, merasa duriannya nggak hilang. Mantap banget. Asli daging duriannya no oplos-oplos club ya. Ini makanya rasa duriannya itu emang top banget foodies. Terus udah gitu, kulitnya ini kan bentuknya kayak lumpia gitu ya foodies ya, nih. Dia bentuknya tuh kayak lumpia. Cuman dia tuh nggak yang gurih, karena mungkin dia mempertahankan rasa durian di dalamnya. Nah tapi ketika digigit dia crunchy banget. Beneran crunchy sih, bikin makannya nggak cukup satu doang foodies. Kevin yang nggak pernah icip durian aja bisa nagih dong. Ini masih polosan ya foodies, masih ada lagi nih yang pakai topping. Wadidaw, durian dikasih topping saus coklat dan keju parut. Auto puas ini mah. Karena dikasih topping keju sama coklat dia jadi lebih ada ini ya, ada apa sih asin dari kejunya ya. Terus manisnya lebih dapat lagi ya. Nah kalau menurut mbaknya sama masnya gimana nih? Coba ini ada toppingnya. Baru tahu juga nih ternyata ada toppingnya ya. Menurut mas gimana? Pas tuh. Manisnya dapat dari duriannya, crunchy-nya nih dari kulitnya, ditambah ada manis coklat sama taburan-taburan potongan kejunya. Wah, ini Pol banget ya? parah. Ini paket komplit sih, enak. Paket komplit, enak semua. Gimana foodies? Mau yang pakai topping atau yang polosan nih? Ya udah sih pilih aja sesuai selera kamu ya. Dijamin enak kok dua-duanya. Sip, habis durgong, cus kita ke nangka goreng yang gak kalah endol. Yuk kita makan yuk. Nangka goreng ini juga manis kayak durian goreng, tapi ada pembedanya. Kalau nangka ini dia agak ada asam khas buah nangka itu sendiri. Jadi tetap rasa nangkanya itu rasa otentiknya dia nggak hilang foodies. Itu yang bikin beda daripada durian gorengnya. Jadi tiap masing-masing makanan dia punya ciri khasnya sendiri. Wih, duriannya melted, nangkanya juga melted dong guys. Apa nggak bikin hati yang makan juga ikut meleleh nih? Nah jadi itu dia foodies, nangka goreng dan durian gorengnya. Penasaran nggak rasanya gimana? Yang penasaran bisa aja langsung datang di durian goreng Pasar Kecapi. Nah, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Hasil mantap lagi. Wah, nggak bisa nih. Paling nggak bisa cuek kalau ada yang rame-rame begini. Apalagi judulnya Raja Rujak. Wah, udah pasti bikin ngiler. Gaskin lah, langsung kita samperin yuk. Bu, ini kenapa bisa ngantri di sini? Karena apaan, Bu? Rujak. Rujaknya enak. Isinya apa aja? Lubi-lubi itu apa? Hah? Oh, ini lubi-lubi. Coba makan. Para pelanggan tuh seneng jajan di sini soalnya pilihan rujaknya banyak.
Ada rujak coel atau cocol, rujak serut, dan rujak buah-buahan langka kayak buni, menteng, ciremai, dan loba-lobi. Oh ya foodies, bagian kecombrang yang dipakai untuk sambal rujak ini bukan bunganya, tapi buahnya ya. Buah kecombrang punya aroma dan rasa yang unik. Agak sedikit pedas, asam sekaligus manis. Aromanya tuh wangi banget mirip serai foodies yang bikin aroma rujak jadi makin segar benar. Dadah, gak pakai lama jadi juga dong nih rujak loba-lobi dan rujak serut kecombrangnya. Mana dulu ya yang mau digas, ngeng? Coba Dika, kita bandingkan dong rasa buah loba-lobi yang udah dirujak sama yang tadi diicip. Tetap bikin mata meremelek atau gimana nih? Memang ya. Tadi kan aku nyobain si buah loba-lobinya tuh yang masih belum dirujak. Itu memang udah asam, tapi memang pas dijadiin rujak memang ada manis dan pedasnya nih dari bumbunya nih. Tapi bumbunya juga ini agak sedikit asam karena diulek langsung sama buah loba-lobinya. Rasa pedas dan manis bumbu rujaknya itu emang nampol banget foodies. Bumbunya nggak pakai pelit. Tapi kalau udah ketemu sama buah loba-lobinya, di mulut rasanya jadi dar-der-dor. Rasa pedasnya tuh terasa makin pedas, asamnya tuh sampai bikin bahu bergoyang. Untuk buah loba-lobinya ini juga aftertaste-nya juga ada rasa sepetnya setelahnya. Agak di daerah lidah, di area rongga mulut tuh agak sepet gimana gitu kan. Tapi kalau diterusin ini seger banget. Beneran. Kalau foodies tahu, buah loba-lobi itu kayak buah jamblang. Bener gak? Tuh kayak buah jamblang. Asemnya terus ada rasa-rasa pahitnya juga. Tapi asamnya tuh bikin seger, bikin melek mata deh pokoknya deh. Sedap dah pokoknya. Sini dah. Sedap sih sedap, tapi ada yang gak mau menderita keasaman sendirian tuh foodies. Andika malah ngajakin emak-emak buat icip rujak loba-lobinya. Wih, nantang ini. Gaskan bu ibu. Cobain. Nih ini yang udah dikasih bumbu rujak. Coba dua dah. Nah, cobain ya. Ini kagak ada meleknya. Enak, seger. Nah, coba ya, bandingin mukanya ya. 1, 2, ini sama-sama 2 ya kita ya. Bu, sini. 3 nih saya nih ya. Wah, Coba nih. coba 3 loh. Budi. Nih 3 nih ya. Mukanya pada lempeng-lempeng semua. Terbukti ya foodies, makanan yang pedas dan asam-asaman itu emang kedoyanannya emak-emak, ya kan? Yuk lanjut ke rujak serut kecombrang. Buah serutnya itu ada macam-macam banget foodies. Ada mangga muda, ada kedondong, jambu, markisa, pepaya muda, bengkoang, jeruk bali, dan nanas. Tapi ada tambahan buah kecombrang di sambal rujaknya nih. Ada bedanya nggak sih dengan rujak serut yang nggak pakai buah kecombrang? Ini teksturnya lebih dan rasanya lebih berwarna, foodies. Nggak cuma asam aja, ini ada rasa manisnya juga. Terus ada buah kecombrangnya tuh kayak bikin rasa lebih wangi. Terus ada jeruk balinya pantesan. Ini nih yang bikin manisnya nih, tuh manis segernya nih. Ada dari jeruk balinya nih. Di mulut aku lebih suka rujak serutnya. Rasanya lebih berwarna, lebih enak kalau menurut aku. So gimana Dika? Mantep ya asam ya. Cocok nih jadi obat melek buat yang kena ngantuk-ngantuk sore kayak begini. Apalagi harga seporsinya masih receh banget nih foodies. Mulai dari 20.000 aja kalian bisa dapat segernya rujak yang nendang pol. Oh iya, spill dong lokasinya. Dekat stasiun Sudimara. Lokasinya pinggir jalan banget dan bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini udah sore aja, jam 3 sore. Ini ngantrinya masih segini nih. Tuh lihat. Makan receh, menu receh, tapi rasa sama sekali nggak recehan.